الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرات تسليل الحنان عنا وتدني المنى منا وكل الحنا نعطاه بكل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح لنا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين ووالدينا الحاضرين ومشايخنا أجمعين. الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويسر وسعنا الجميع في الدين والدنيا والآخرة كما أسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah takarrama alaina bikum bi ni'amihi la tuqsa. As'aluhu tabarakallahu ta'ala ay yasrifa anna kulli ghammah wa ay yahfadhana min kulli nigmah wa usalli wa usallim ala hadhihi an-nabiyil ummah sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin wa sahibil mu'jizati wal hujajil qati'ah wal barahin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fali rabbi kullu hamdin jalla ay yahsurahul 'ad idhabana bil wujudil mustafa hadi Muhammad amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, taufik dan hidayah yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di dalam majlis yang mulia yang agung pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala minasyakirin, sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata A'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, minggu kemarin kita sudah menjelaskan fasal tentang
yang diharamkan bagi orang yang batal wudunya. Kemarin yang batal wudu haram baginya ada 4 macam. Pertama adalah sholat, kedua tawaf, ketiga menyentuh Al-Quran, dan terakhir membawa Al-Quran. Ini diharamkan bagi orang yang tidak ada wudu dan batal wudunya. Begitu juga sebagian ulama menyebutkan pembagian daripada hadas itu ada 3 macam. Ini tidak disebutkan di kitab-kitab, ada di satu kitab syarah daripada Safinatun Najah. Itu disebutkan ada 3 macam. Yang pertama hadas asghar namanya. Hadas kecil yang biasa sering kita dengar. Ketika kita berhadas, hadas kecil, maka diwajibkan untuk berwudu. Ketika diwajibkan tersebut, apakah diwajibkan ketika kita ingin sholat saja atau tidak? Kan kebanyakan kadang kan kita ente ada wudu enggak? Identiknya kalau bertanya tentang wudu berarti mau sholat. Identiknya kalau kita dengar mau wudu berarti megang Al-Quran. Itu kan biasa kedengaran di telinga kita. Yang dimaksud di sini, ketika seseorang dalam keadaan berhadas, maka diwajibkan bagi dia untuk bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang bertobat dan cinta kepada orang yang selalu mensucikan diri. Mensucikan diri sini adalah zahir ataupun batin. Pertama adalah hadas asghar, hadas kecil. Bagaimana ketika kita wudu mau melakukan sholat, wajib atau tidak? Wajib atau syarat? Syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat harus dalam keadaan bersuci. Berarti wudu itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita hadas langsung wudu, nyentuh istri wudu lagi. Ya, dalam keadaan selalu bersuci. Jadi keutamaan orang yang bersuci ini banyak disebutkan. Nah, di antaranya adalah ketika dia selalu mensucikan diri yang zahir, batin itu utama, dan begitu juga zahir pendukung untuk dia ibadah mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia wudu. Ketika seorang hamba tersebut wudu dalam keadaan tidur dan meninggal, mau sakratul maut, yang hadir di samping dia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para malaikat, hatta bidadari, jangan bidadari, malaikat, Nabi Muhammad SAW itu berada di posisi di sampingnya dia ketika dia mau dicabut oleh malaikat Israel. Senang gak? Berat wudu kan? Berat. Dibiasakan. Jadi kalau dia sudah terbiasa, misalnya buang hajat atau kentut atau bersentuhan dengan istri, langsung wudu. Mau keluar kerja dalam keadaan bersuci, wudu. Nanti ketika zuhur, kalau bisa wudunya ditahan dari zuhur sampai asar. Kalau bisa dari asar sampai maghrib sampai isya. Maka kalau salafun saleh, mereka saking muwadhabnya menjaga daripada wudunya mereka itu dari maghrib, isya, subuh sampai waktu isyraq, sampai duha, wudunya masih ada. Berarti menunjukkan apa? Dia dalam keadaan terjaga. Nah, itu keutamaan di antaranya keutamaan di dalam seseorang yang selalu melanggengkan wudunya.
Mudah-mudahan kita dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang selalu mendawamkan wudunya kita. Amin ya rabbal alamin. Ada satu ulama, dia tidak bisa tidur. Kenapa ditanya itu kenapa tidak tidur? Wallahu alam, kenapa anda tidak tidur? Lupa. Pasti ada satu amalan yang tinggal. Pasti kebiasaan mudawamah yang sering anda langgengkan, yang anda biasakan itu lupa. Tidak taunya goleng-goleng tidak bisa tidur. Oh iya ya Allah, lupa wudu. Lupa wudu tidak bisa tidur. Masya Allah. Kita malahan apa? Tidur lupa sholat. Bukan lupa lagi, lewat. Masya Allah. Maghrib capek istirahat tidur, isya lewat, subuh pun lewat. Kalau bangunnya setelah zuhur, kemungkinan zuhur pun lewat. Nah, ini kenapa? Karena sudah terbiasa. Jadi sesuatu yang dianjurkan Nabi, yang diperintahkan itu didawaminya, dibuatnya wirid, setiap hari dilanggengin sama dia. Ketika ketinggalan ada yang kurang. Sama kayak orang masak. Ya, seperti ibu-ibu kalau masak kurang garam, enak tak masakannya? Tidak enak. Atau kurang asam, dia mau masak ikan tapi tidak pakai asam. Pakai jeruk bisa, tapi pakai asam lebih enak. Tapi kurang. Sama seperti itu orang yang soleh, ketika dia kurang di dalam ibadah amaliyah kesehariannya, satu saja yang terlewatkan, maka diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ingatan oleh Allah. Seperti apa? Dia tidak bisa tidur. Karena kenapa? Karena nikmat itu sudah menjadi darah daging di dalam tubuhnya dia. Nah, kita hawil, kita biasakan kebiasaan kita seperti amalan-amalan orang-orang soleh. Jadi kalau kurang dalam amal ibadah kita, maka terasa di dalam diri kita. Dan insyaallah mudah-mudahan apa-apa yang diberikan oleh orang-orang yang dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sedikit saja kita diberikan oleh Allah, itu sudah cukup, alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu hadas asghar, hadas kecil. Yang kedua ada namanya hadas ausat. Hadas ausat itu hadas pertengahan. Ini tidak pernah didengar. Hadas ausat. Apa itu hadas ausat pertengahan? Yaitu junub. Junub itu hadas tengah. Yang terakhir ketiga ada hadas namanya hadas akbar. Hadas yang besar. Apa itu hadas besar? Di antaranya yang paling besar itu adalah haid dan nifas. Haid dan nifas. Yang pertama tadi hadas asghar, yang kedua hadas ausat, yang ketiga hadas akbar. Termasuk di antaranya adalah haid dan nifas. Ala kulli hal, ini pembagian yang disebutkan oleh para ulama. Yang biasa kita dengar ada hadas kecil, hadas besar, dan hadas sedang, tengah-tengah. Nah, ini ada tiga macam. Ala kulli hal. Nah, kita masuk pembahasan yang terakhir, yaitu hadas. Di antaranya adalah akbar, yang besar. Di antaranya adalah haid dan nifas. Apa saja yang diharamkan bagi perempuan ketika dia mens atau dalam keadaan nifas? Wa yahrumu bil haidi asyratu asya'a. Nah, ini ada 10 macam yang diharamkan bagi perempuan yang dalam keadaan haid ataupun nifas. Pertama adalah sholat. Jadi haram bagi perempuan ketika dia dalam keadaan haid ataupun nifas, dia melakukan sholat.
Ini haid ini khusus alladzi kataballahu ala banatil Adam. Ini yang sudah ditentukan Allah, yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk keturunan perempuan daripada anaknya Nabi Allah Adam. Alhamdulillah laki-laki tidak haid. Ada laki-laki haid? Ada satu. Dulu Habib waktu berangkat ke Hadramut, tidak usah disebutkan namanya, berangkat ke Hadramut, kebetulan satu letting, ketemu ada satu mudaris, guru besar di sana, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, panggilnya Habib Umar. Jadi santri itu ditanya satu-satu, bahasa Arab kan satu-satu. Min aina anta? Ini ditanya bahasa Arab, kitab fikih, nahwu. Salah satu santri ini ditanya, al-hitta ya walad. Saking semangatnya mungkin karena ke Hadramut itu senang dia kan. Naam ya Syekh kata dia. Ditanya apakah ente haid kata dia. Iya Syekh kata dia. Saya haid kata dia. Ketawa semua akhirnya. Dikirain dia kalau ditanya ente kira apa haid itu? Dikiranya sunat khitan gitu. Masya Allah. Akhirnya semuanya ketawa. Syekh Habib Umar ini juga ketawa. Nah, karena laki-laki itu tidak ada haidnya. Haid itu khusus untuk perempuan. Tidak ada haid bagi laki-laki. Tapi ada yang nanya, Beb, laki-laki ada haid Beb kalau dia ambeien. Ambeien itu kan keluar darah. Ada keluar darahnya dari anusnya itu karena luka. Ya, bukan disebabkan keluar darah tersebut dari rahimnya, bukan. Nah, itu bukan dikatakan haid. Haid itu ada beberapa nama, ada 10 nama haid itu. Tetapi menunjukkan sesuatu yang nama titelnya banyak itu tidak menunjukkan kemuliaan. Haid itu ada 10 nama. Banyak namanya tapi haid itu tidak mulia. Dia tetap najis. Alaikulihal. Di antaranya diharamkan bagi seorang perempuan melakukan sholat dalam keadaan haid. Jadi khusus untuk perempuan. Ada beberapa hewan yang haid, nanti ada pembahasan khusus tentang kitab haid. Ada beberapa hewan yang ada haidnya. Di antaranya apa? Khuffash, ya, kalilawar. Itu kalilawar itu haid juga. Kalilawar haid. Begitu juga diantaranya jamal, onta itu haid. Ada beberapa hewan yang haid, nanti ada khusus pembahasan tentang kitab haid. Insya Allah nanti bakal kita sebutkan perinciannya satu persatu. Karena kenapa kita harus belajar tentang haid? Ada yang tahu? Hah? Kenapa kita harus belajar pembahasan kitab tentang haid? Kan kita laki-laki, bukan perempuan. Nah, karena nanti ketika seorang perempuan ketika datang haid, ya, dan harinya, bulannya, bentuk darahnya dan yang lainnya, laki-laki wabil khusus suami dia harus tahu. Ya, harus tahu. Ketika waktu boleh dekat, waktu tidak boleh dekat. Nanti ada pembahasan di akhir. Apakah boleh jima ketika dalam keadaan haid atau tidak? Nanti ada pembahasan di akhir. Ala kuliah. Ini dikhususkan, diperuntukkan bagi perempuan, bukan laki-laki. Di antaranya diharamkan bagi perempuan adalah as-shalat. Salat wajib maupun salat sunnah. Memang sudah sebutkan, salat wajib ataupun salat sunnah haram bagi orang yang tidak dalam keadaan berwudu, dan begitu juga dalam keadaan junub dan dalam keadaan haid dan nifas. Tidak boleh dia salat. Di antaranya juga tidak boleh dalam keadaan haid orang tersebut, perempuan tersebut sujud syukur, sujud tilawah. Ini tidak boleh. Hukumnya adalah haram.
tiba-tiba sujud dia. Kenapa? Baru dapat fulus misalnya, atau baru dapat emas hadiah, atau baru dapat rumah dan yang lainnya, akhirnya sujud syukur dalam keadaan haid dan nifas. Ini hukumnya adalah haram. Wabil khusus ketika kemarin disebutkan pemain bola, ngegolin misalnya, pakai celana pendek, auratnya nampak, sudah itu langsung sujud. Apa hukumnya? Haram. Hukumnya haram. Begitu juga artis, penyanyi dangdut, dapat juara satu, pakai baju seksi, tensi dia, lutut nampak, ini nampak. Wah, dapat juara satu, langsung sujud syukur. Masya Allah. Nah, ini hukumnya adalah haram. Di antaranya juga yang diharamkan at-tawaf. Tawaf bagi perempuan dalam keadaan haid hukumnya adalah haram. Tawaf saja hukumnya haram. Tawaf itu di mana? Ka'bah. Ka'bah itu masjid atau bukan? Masjid. Dua berarti. Ketika dia dalam keadaan haid, tawaf haram, dan ketika dia tawaf di dalam masjid, ya hukumnya juga adalah haram. Ada juga pembahasan nanti di belakang bagaimana seorang perempuan masuk ke dalam masjid dalam keadaan haid, boleh atau tidak. Nah, nanti bakal kita jelasin di akhir-akhir insyaallah. At-tawaf ini diharamkan bagi perempuan. Ada satu masalah, perempuan dalam keadaan haid atau sebelum haid dia minum obat. Kan ada obat untuk menunda datangnya bulan. Gitu. Menunda untuk datangnya bulan, akhirnya dia minum. Ketika berapa hari menjelang selesai melakukan rukun atau syarat di dalam haji, itu semuanya selesai, tapi dalam keadaan itu sebenarnya dia haid. Gara-gara minum obat tertunda haidnya. Apakah haram atau tidak? Haram atau tidak? Tidak haram. Karena syariat itu nahkum bidawahir. Karena syariat itu menghukumi sesuatu yang zahir. Kalau dia keluar maka dihukumin haid. Kalau dia tidak keluar maka tidak dihukumin haid. Biarpun itu jadwal datang bulannya. Ada betul itu obatnya. Sahih. Wallahu a'lam. Minum katanya sudah berhenti berapa bulan? Sebulan misalnya berhenti. Cuman kadang-kadang kalau minum obat seperti itu, kadang bulan perputaran ya, haidnya nanti bulan depan itu repot. Ya berubah dia, tidak tetap dia. Ada yang begitu juga menimbulkan penyakit. Biasanya seperti itu. Ya, menimbulkan penyakit. Sama seperti perempuan misalnya, untuk apa? Untuk menahan supaya kayak KB ya, KB dan yang lainnya. KB itu kalau biasa perempuan yang pakai KB itu badannya sehat walafiat biasanya, gemuk dia. Kalau yang biasa jalan tidak pakai KB itu biasanya kurus ya, tetap kurus ya, tidak gemuk-gemuk. Alhamdulillah. Tapi kaget perubahan datang bulannya yang susah ngitungnya. Kaget tidak peraturan dia. Darahnya juga keluar tidak beraturan. Alhamdulillah. Kalau sudah ditentukan oleh Allah segitu ya sudah, mau diapakan, jangan dipaksa dan jangan ditahan-tahan. Nah, tidak boleh. Ada yang bilang, Beb, ini ngantrinya hampir puluhan tahun katanya. Kalau tidak minum obat itu sayanglah, kayak ngantri lagi 20 tahun baru berangkat haji. Kalau pula ketemu katanya. Ya sudah, minum saja tidak masalah. Ini saja, terus aktivitas kewajiban terus tetap jalan. Yang tidak boleh tadi apa? Takti'un nasl,
memutus jalur keturunan. Misalnya laki-laki takut istrinya banyak anaknya misalnya, akhirnya jalur sperma tadi diputus ataupun diikat. Kalau yang dikepat itu masih bisa dilepas. Kalau yang diputus itu tidak bisa punya keturunan. Sama kayak sumo itu atau petarung badan besar itu karena salur maninya sudah ditutup, diputus. Jadi suplemen makanan apa semuanya tadi itu baliknya ke badan, maka dia besar badan. Nah, kalau pengen badan yang besarnya kayak semua itu putusin deh, ya, gemuk badan. Nah, jadi kalau dia taktiun nasal, memutus jalur untuk keturunan, ini diharamkan oleh syariat kecuali di darurat. Daruratnya apa? Kalau seandainya kalau dia misalnya jalur sperma ini terus dibuka, dia bakal menyebabkan datang penyakit atau kematian dan yang lainnya. Nah, maka diperbolehkan. Tapi kalau yang masih muda itu tidak boleh, tidak boleh, dilarang oleh syariat. Maka Nabi SAW itu memerintahkan untuk memperbanyak keturunan. Orang kafir anaknya banyak, orang muslim cukup 2. Iya betul, cukup 2 kan? Iya, cukup 2 kan tadi. Jangan perbanyak, tidak masalah. Jangan orang-orang kafir anaknya banyak, orang muslim anaknya sedikit, bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Ada juga sebagian menggugurkan anaknya, naudzubillah min dzalik. Anaknya sudah 1 bulan, 2 bulan, sampai ada yang 6 bulan digugurin. Ngapa? Takut nekolahin. Bik, nekolahin anak biayanya besar, Bik. Ya, yang SDB hampir 6 juta tadi. Duit masuknya kan. Ada yang 10 juta, ada yang sampai 20 juta, ada yang 25 juta. Sudah, anak itu biar dia lahir, ente rawat, ente didik agama, sudah. Kalau urusan rezeki itu Allah yang ngurus rezeki. Jangan ente repot. Ala kulli hal. Nah, banyak zaman sekarang orang yang takut daripada rezeki yang Allah berikan. Hati-hati. Ada satu di Yaman. Di Yaman ini pernah pelebaran jalan. Kebetulan di tengah jalan ini mau dilurusin, ada kuburan orang muslim. Dibongkar. Kalau misalnya pakai alat beratnya, dibongkar. Ketika dibongkar, zaman itu manual, bukan belum ada alat, manual digali. Ketika digali, ada kuburan sebagian dari orang muslim ini, kepalanya berpaling dari arah kiblat. Banyak yang berpaling dari arah kiblat. Lalu ditanya sama orang soleh pada zaman itu, datang ketua kontraktornya, datang sama orang soleh, kayak mana hukumnya kami mau mindahkan ini kuburan, boleh atau tidak? Karena maslahat jalan. Kalau dibuat tikungan tajam, ini bakal terjadi kecelakaan. Orang soleh tadi sudah dipindahkan, ada tempat khusus dipindahkan, sudah dipindahkan, dan tempatnya juga tidak layak lagi. Ya, dipindahkan. Pas mau dipindahkan, beberapa orang berpaling kepalanya dari arah kiblat. Datang lagi ketua kontraktor tadi nanya, wahai syekh, katanya, kenapa ini waktu kami gali kuburan orang muslim itu sekian orang muslim itu kepalanya berpaling dari arah kiblat? Kata syekh tersebut, ini sebabnya satu, karena dia syak, ragu atas rezeki yang Allah berikan. Jadi kalau orang yang syak, ragu atas rezeki yang Allah berikan, itu matinya berpaling daripada arah kiblat. Na'udzubillah min dzalik. Kan banyak zaman sekarang kan, orang pengen jadi pejabat, pengen jadi PNS, pengen jadi pegawai, dan yang lainnya yang diincar, yang dicarinya adalah gajinya dia. Kalau tidak PNS, gajinya tidak segitu Banyak di Jambi ini orang yang tidak tamat SD malahan.
sehat walafiat, kaya raya malahan. Hartanya banyak. Di Jakarta, di mana-mana, di luar negeri itu malahan tidak sekolah lagi. Hartanya banyak. Nah, jadi rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung kita manusia menyikapinya. Menyikapinya apa? Rezeki itu Allah kasih datang atau kita kejar. Rezeki itu kita datangi atau rezeki yang mendatangi kita? Hah? Dua-duanya benar. Kita kejar rezeki juga, tak kita kejar rezeki juga bakal dapat. Karena rezeki itu dia tidak kemana-mana. Kalau kita sudah dapat jatahnya, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekeras apapun usahanya kita, tetap zat yang memberikan rezeki adalah Allah. Yang penting usaha manusia. Tapi kalau usaha manusia juga tidak mampu guys. Ente dagang pun 1 M misalnya modalnya, kalau bangkrut tetap bangkrut. Iya kan, 1 M. Kan banyak orang mau dagang, modal tidak ada. Ya, tetap 1 M juga biar dikasih dagang, kalau belum rezekinya tidak bakal dapat. Kalau aku lihat. Nah, yang penting intinya jangan syak ragu atas rezeki yang Allah berikan. Tapi rezeki itu bukan berupa fulus, bukan. Banyak rezeki yang lain. Pandangan, sehat badan, ya kan? Itu nikmat yang Allah berikan. Itu rezeki yang Allah berikan kepada hambanya. Ala kulli hal. Nah, jadi intinya jangan ragu atas rezeki yang Allah berikan. Ala kulli hal. Kalau ragu-ragu, na'udzubillah min dzalik, kejadiannya seperti yang di Yaman, ya, berpaling wajahnya dari arah kiblat. Ahibal kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi adalah tawaf. Setelah itu yang diharamkan bagi perempuan yang haid, mashul mushaf. Masah itu apa? Menyentuh. Ini hamal. Kalau hamal membawa. Kalau ini menyentuh. Haram bagi perempuan yang dalam keadaan haid. Ya, bagi perempuan yang haid haram memegang Al-Quran. Ada tafsir enggak? Tidak ada perinciannya. Yang ada diperbolehkan tadi, yang diperbolehkan hanya orang yang batal wudhunya. Kalau yang batal wudhunya boleh dia menyentuh atau hamlu membawa Al-Quran, tapi dengan ada beberapa syarat. Di antaranya dia membawanya ma'al mata. Misal ente batal wudhu, bukan junub ataupun haid, bukan, ataupun nifas, ini tidak boleh dia menyentuh ataupun membawa Al-Quran. Nah, ini pembahasan kemarin ada yang lewat ya, tidak disebutin memang kemarin. Nah, ini ada misal kita dalam keadaan tidak berwudhu, laki-laki atau perempuan yang tidak dalam keadaan berwudhu. Ini ada Al-Quran misalnya jatuh, ditengoki aku diambil, tapi belum wudhu. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran tersebut kecuali orang yang dalam keadaan bersuci. Jatuh di lantai. Bagaimana caranya supaya kita ngambilnya tidak menjadi hukumnya haram? Maka kita ngambil tisu misalnya. Tisu ini kalau dalam bahasa Arabnya mata itu benda, apa saja boleh. Misal ada tisu, kita pegang tisu sama Quran, kita bawa taruh dia di tempat yang lebih tinggi, boleh. Atau misalnya ada siwak, ini siwak pegang sama Quran misalnya, ini Quran misalnya, ini pegang ini karena ada mata, diperbolehkan. Atau misalnya HP, kan biasa orang hobi pegang HP kan, ada Quran jatuh diambil sama dia sama HP. Nah ini
boleh. Walau nahwa ibratin, ataupun mata tersebut barang yang dipegang sama dia berbentuk apa? Seperti jarum. Ada jarum misalnya, jarum ditaruh di atas Quran, dipegang sama dia. Nah, ini diperbolehkan. Fa'in qasodal mata faqat, apabila dia bertujuan hanya mata. Mata itu benda ya, benda apa saja, tisu, mau jarum, mau HP, mau kertas, mau apapun, diiringi dengan Al-Qur'annya, maka diperbolehkan. Au ma'al mushaf, atau berbarengan dengan Al-Qur'an, lam yahrum, maka hukumnya tidak haram. Jadi inti ngangkat Quran sama tisu ini, ditanya inti apa ini ngangkat ini? Karena niatnya dua-duanya, niat ngangkat Quran, niat ngangkat tisu. Apa hukumnya boleh? Atau niatnya apa? Niatnya cuma ngangkat tisunya Cuma kalau ngangkat tisunya tidak mungkin lah, kan dua-duanya dibawa nih, iya kan? Ente bawa apa? Pasti bawa Al-Quran sama tisu. Kalau dua-duanya niat boleh. Atau satu saja diniatkan bawa tisunya, tapi beriringan dengan Al-Quran juga boleh. Yang tidak boleh tadi, biarpun dia bawa tisu, bawa mata, tadi tanya itu bawa apa? Al-Quran. Tujuannya bawa Al-Quran. Ini yang haram. Karena kenapa? Dalam keadaan tidak bersuci. Di sini disebutkan al-qasd dan mushaf wahdahu haramun. Kalau dia tujuan untuk hanya membawa Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu, semata-mata dia bawa Al-Quran, ini hukumnya haram. Kecuali apa kemarin? Kecuali lidirosah, kecuali anak kecil yang tujuannya untuk belajar ngaji, belajar di madrasah, bawa Quran kan. Anak-anak kita dulu yang kecil-kecil dulu, ya, pokok-pokokan sekarang ini kadang bawa Quran, wudu enggak wudu dia, boleh? Boleh. Tujuannya untuk belajar. Kalau seperti kita ini lah tua-tua ini tidak boleh. Ya, tidak boleh lagi. Tidak boleh. Kecuali ada yang bilang, Bib, ada yang lebih tua, udzur sudah, Bib. Tidak tahu lagi yang mana Quran, yang mana Quran. Tidak bisa dibedakan. Sudah itu rufi al-qalam. Sudah diangkat catatannya. Yang penting kita jaga jangan dilempar. Maka sebagian biasanya kalau orang dia biasa dari kecil sampai dia dewasa, sampai dia berumur, tuh kalau dia biasa baca Al-Quran, nanti ketika hari udzurnya dia pasti baca Al-Quran. Ya, dia kalau waktu dari kecil sampai dewasa sampai udzur, dia sering baca Quran mudawamah terus menerus, itu biasanya hari udzurnya dia pasti baca Quran. Tanpa dia megang Quran, mulutnya tadi ngoceh baca Al-Quran. Itu biasanya seperti itu. Tapi kalau masa mudanya, tuanya, udzurnya biasa emosian. Itu kaget tua, biasanya hobi ngamuk. Itu biasanya. Karena kenapa? Karena manusia itu tergantung dengan keseharian atau kehidupannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dikategorikan oleh Allah termasuk daripada orang-orang yang selalu menantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Biasa kalau yang hobi ceramah misalnya, kali hari udzurnya nyeramai orang terus. Biasanya. Sama kayak baca buku. Dia dari kecil dewasa sampai tuanya hobinya apa? Nyatat buku. Sudah itu baca buku misalnya. Itu biasanya tuanya ngoceh-ngoceh. Biasanya. Karena kenapa? Karena yang dibaca, yang dicatatnya ini itu hafal di rekamannya nih. Ketika udzurnya dia keluar semua tuh apa yang dicatat sama dia. Biasanya. Alhamdulillah. Ini yang diharamkan diantaranya tadi
ketika dia berbarengan dengan mata atau benda sesuatu, ketika dia membawa Al-Quran atau dengan tisu atau ibrah atau jarum, diniatkan dua-duanya tidak apa-apa. Apa diniatkan satu misalnya, tisunya saja, itu juga diperbolehkan. Wabil khusus kapan? Ketika lagi bersih-bersih masjid. Bersih-bersih masjid, mau wudhu jauh nian, atau misalnya ledengnya mati, jauh mau wudhu misalnya. Ini Al-Quran bertaburan nih di lantai dan yang lain. Alhasil sudah itu besi kok tisu ataupun kertas, misalnya kertas putih atau dan yang lainnya ditaruh, angkat disusun. Nah, ini diperbolehkan. Ala kulli hal. Setelah itu diharamkan lagi wahamluhu, membawa Al-Quran ketika dalam keadaan haid. Perempuan tidak boleh membawa Al-Quran ketika dalam keadaan haid. Kalau ibu-ibu yasinan sering tidak bawa yasin? Sering. Kalau haid bawa yasin juga. Ada yang bilang, Beb, kan yasin itu kan ada terjemahannya katanya. Sudah itu ada latennya kan? Itu alasannya enggak. Yang diperbolehkan itu ketika dalam keadaan tidak berwudu, kalau misalnya tafsirnya lebih banyak dari ayat Al-Qur'annya, maka diperbolehkan untuk dibawa. Sama seperti kitab fikih atau kitab hadis atau kitab sirah sejarah atau kitab kisah-kisah para nabi, di dalamnya ada ayat Al-Qur'an atau wirid misalnya yang kita biasa baca itu wirid, kan ada ayat Al-Qur'annya. Boleh tidak dibawa, dipegang ketika dalam keadaan tidak berwudu? Boleh. Kalau dia ada bacaannya selain daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti kitab fikih ini kan ada ayat Al-Qur'annya juga, tapi ayatnya sedikit. Tapi bahasa Arabnya lebih banyak. Sama seperti tafsir Jalalain. Ya, mungkin tafsir Jalalain kita sudah tahu semua ya, tafsir Jalalain itu. Cuman berapa huruf? Ya, dari Al-Qur'annya, Arabnya itu cuma berapa huruf? Atau 12 atau 17 huruf cuma bedanya. Nah, tapi ihtiyatan, hati-hati ketika kita membawa apa saja, mau kitab maulid, mau kitab fikih atau mau kitab nahu, yang penting kita pelajaran syariat itu dianjurkan kita dalam keadaan bersuci. Karena kenapa dalam keadaan bersuci? Ketika kita punya wadahnya kita itu bersih, suci itu bersih. Ketika masuk hikmah, maka hikmah yang masuk tersebut itu tidak ternodai dengan wadah yang kotor. Kalau sudah bersih, ketika dia masuk enak, masuk. Kalau seandainya wadahnya kotor, tidak bersuci, repot. Hari ini belajar, besok datang lupa. Hari ini belajar, besok datang 2 minggu yang setelahnya lupa lagi. Setahun, 5 tahun belajar, besok semuanya 5 tahun hilang semua. Nah, jadi ketika dalam keadaan kita taklim belajar, itu lebih afdolnya dalam keadaan bersuci. Kita sudah sholat isya, nih berangkat ke majelis. Misalnya tidak tahan lagi mau buang hajat atau kentut, misalnya sudah langsung wudu masuk ke majelis. Dan insya Allah mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ya sampai insya Allah. Lalu diharamkan bagi perempuan yang dalam keadaan haid ataupun nifas walubthu fil masjid. Lubthu itu berdiam. Wuguf berdiam. Qu'ud duduk. Ada yang bilang ini lubus itu berdiam. Berdiam lumayan ya. Begodar itu batasannya tomak ninah di dalam sholat. Apa batasnya? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu batasan itu ketika perempuan berdiam dalam keadaan haid di dalam masjid, ini hukumnya adalah haram. Tidak boleh perempuan berdiam dalam masjid.
Sama seperti mengadakan akad nikah, resepsi pernikahan, akad nikah di masjid fulan, dihadirilah ibu-ibu. Kebetulan kan biasa adatnya kita ini kan yang MC-nya kadang ibu-ibu. Kebetulan sudah ditentukan ibu fulanah misalnya jadi MC-nya. Ketika MC tadi kebetulan halangan, pas hari hanya ibu itu halangan. Mungkin tidak ibu itu ngomong, gantikan yang lain deh Pak, sebabnya saya lagi halangan. Kalau dia tahu hukum pasti dia digantikan orang lain. Kalau cuman dia tahu takut sama manusia, malu dengan manusia, pasti dia jadi MC kan? Pasti dia jadi MC. Mau di masjid, mau dimanapun dia tetap MC. Mau dalam keadaan haid ataupun tidak. Nah, jadi ini ditakutkan. Jadi perempuan jangan dia berdiam di dalam masjid. Bagaimana hukumnya selain masjid? Apakah diperbolehkan atau tidak? Ada yang bilang misalnya di musola atau di langgar, misalnya di surau, bukan masjid, boleh atau tidak? Boleh tidak Pak? Cuman milih boleh tidak, boleh tidak. Tidak, sama be. Ala kulli hal. Boleh di luar selain masjid itu diperbolehkan berdiam bagi perempuan yang dalam keadaan haid. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti ribat, pondok pesantren. Ya, pondok pesantren boleh tak ibu-ibu dalam keadaan haid masuk pondok pesantren? Boleh kan? Ada yang bilang pondok kan wakaf. Wakaf kan sama seperti masjid, tidak boleh dijual belikan, betul? Tapi boleh nih. Nah, itu pengecualian, kecuali di pondok pesantren. Atau misalnya di tempat majelis, duduk ibu-ibu di tempat pengajian, karena dia bukan masjid, itu boleh. Kalau masalah tentang musola atau surau atau langgar, itu ihtiyatan, hati-hati di dalam hukum, jangan duduk di dalam. Karena kenapa? Itu tempat orang sholat. Ya sudah di luar deh. Jadi apa? Jadi konsumsi di luar. Tukang ngoper. Apa namanya? Ngobeng. Bukan, ngobeng. Iya, ngoper makanan cukup dosa masuk ke dalam. Nah, itu yang tidak haid suruh masuk ke dalam. Nah, jadi kalau dalam keadaan haid tidak usah masuk ke dalam masjid, musola, surau ataupun langgar. Itu lebih afdol dia di luar. Nah, tapi di sini pembahasannya adalah masjid. Jadi kalau masjid itu mutlak haram. Kalau musola, langgar, surau, ihtiyat, hati-hati jangan masuk. Kalau mau masuk boleh, tapi harus dengan syarat apa? Harus aman, tidak sampai jatuh darah haidnya di surau, di langgar ataupun di musolah tersebut. Kalau sekarang kan alhamdulillah pengamannya agak aman lah. Tidak ada kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu kadang-kadang kalau perempuan lewat nampak haidnya. Kalau sekarang sudah aman. Nah, tapi tidak juga lah. Kalau dia sudah duduk terlalu lama, itu tidak aman lagi. Nah, sudah ihtiyatan bagi perempuan sudah. Kalau masjid, musola, surau sudah tidak usah masuk, di luar deh cukup. Nah, itu hati-hati di dalam hukum. Setelah itu qiraatul Quran. Diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas membaca Al-Quran. Nah, inilah titik pertanyaan kita kemarin. Bib, anak ini punya anak Bib. Dia ini hafizah, ngafal Quran. Atau istri anak juga hafal Quran. Tapi ketika dalam keadaan haid, kadang haidnya ini 15 hari, 15 malam. Kalau tidak ngulang baca Al-Quran, hilang hafalannya. Ya betul. Kadang-kadang gitu ngafal berapa ayat,
tak ngulang sehari 2 hari itu hilangnya, naudzubillah, cepat yang hilang. Apalagi 15 hari. Apa hukumnya perempuan diperbolehkan baca Al-Quran atau tidak? Boleh dia baca Al-Quran, tapi qasad tujuannya zikir. Tujuannya dia zikir. Ini diperbolehkan. Atau litahafud, itu tujuannya untuk menjaga diri, menjadikan tubuhnya ini tameng misalnya. Seperti apa? Takut jin misalnya. Takut jin, dia baca ayat kursi atau baca ayat-ayat yang lain misalnya. Boleh tidak dalam keadaan haid untuk menjaga dirinya? Boleh. Jadi niatnya zikir atau dia tahafud untuk menjaga dirinya, diperbolehkan untuk dia membaca Al-Quran. Atau zikir, biasa wiritannya dia zikirnya campur. Ada yang dari hadisnya Nabi, ada sholawat juga yang dikarang oleh para ulama, atau misalnya dari Al-Quran. Jadi wiritan setiap hari continue, tidak pernah tinggal sama dia, tidak pernah ditinggalin. Nah ini juga diperbolehkan. Yang tidak boleh apa? Perempuan yang lagi nifas, dia megang Quran sambil dia baca. Nah, ini double haram. Megangnya haram, nyentuhnya haram, bacanya juga haram. Jadi kalau dia sudah, misalnya dia niatnya untuk zikir, atau niatnya untuk menjaga hafalannya, atau menjaga dirinya, menjadikan tameng dirinya, misalnya diperbolehkan. Boleh untuk perempuan. Jadi di sini qiraatul Quran, membaca Al-Quran ini bukan mutlak ya. Bukan mutlak. Kalau diniatkan dia memang khusus baca, ya haram. Kalau niatnya zikir, ditahafud untuk menjaga diri dan yang lainnya, ini diperbolehkan. Setelah itu diharamkan bagi perempuan yang haid as-shaum, puasa. Puasa, perempuan puasa tujuannya apa? Li ta'abbud, untuk ibadah. Ini hukumnya haram. Sama perempuan yang dia dalam keadaan haid ini, sama seperti puasa. Puasa misalnya ditanya, ente kamu puasa? Kan haid. Ndaklah, karena niatnya untuk apa? Untuk diet misalnya. Ditanya puasa tak? Puasa. Puasanya ngapa? Ibadah bukan untuk diet. Puasa tak tuh? Sama seperti orang puasa misalnya, puasa muti. Bukan puasa bid sama sud, itu bukan puasa muti yang dimaksud, itu bukan. Ada puasa 7 hari makan yang putih-putih, kerupuk putih, nasi putih, air putih. Tidak boleh yang berwarna, yang penting putih-putih. Ya, ada kan puasa seperti itu kan? Apa hukumnya? Lillah atau bukan itu puasanya? Bukan. Puasanya tujuannya untuk mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu kebal. Ilmu pelet. Mau jadi dukun. Saya sudah selesai makan yang putih-putih 7 hari atau 1 bulan selesai, khatam, potong ayam hitam. Iya kan? Semuanya hitam. Pakai baju hitam, peci hitam, ayam hitam. Sudah tuh nasinya nasi apa tuh? Nasi hitam itu, yang kayak ketan hitam. Masya Allah. Sudah selesai khotam jadi dukun. Apa hukum puasanya? Hukumnya haram. Ya, bukan liajlillah. Puasanya bukan karena Allah. Tapi ada yang bilang, "Bib, anak karena Allah, Bib." Tapi sambilan betul. Ya, tapi tidak diredhoi Allah Subhanahu wa taala. Banyak tak di kampung kita? Ada sebagian. Ada yang puasa seperti itu, kaget selesai 7 hari makan ketan. Ketannya digumpal-gumpal, dimakan, kaget dibaca sama guru tadi, dipegang dadonya. Udah pegang dadonya, dimasukilah jin di dalam dadonya tadi. Dia masuk jin, panas di dalam.
Gak lama-lama yang dimasuk ini jadi jin dia. Iya, ngapa? Nengok dikit emosian, nengok orang dikit nak bertinju dan yang lain. Nah, sudah. Kalau inti kebal semua, kapan pengen mati syahidnya? Tidak ada yang mau mati syahid. Kalau yang orang-orang kebal itu berarti tidak mau mati dia. Iya kan, betul? Dibacok dah mati, ditembak dah mati. Nah, jadi amalan yang lebih penting untuk kebal itu banyak baca wirid. Tapi tujuan utama kita bukan untuk kebal, bukan. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang lain. Nah, itu banyak sohib-sohib kawan-kawan kita yang sudah terjerumus ke lembah seperti itu. Nah, sudah, itu jangan diikuti. Ya. Nah, diharamkan diantaranya adalah puasa. Perempuan tidak boleh puasa dalam keadaan haid. Ya, sudah, dia boleh tidak makan, dia boleh makan, tetapi menahan itu lebih utama bagi para perempuan. Kita lihat. Setelah itu yang diharamkan adalah at-talaq. Talak ini haram hukumnya bagi perempuan ketika dalam keadaan haid. Kok bisa? Haram talaknya jatuh. Misalnya suami, naudzubillah min dzalik, ini abghadul halal, suatu yang dibenci tapi halal. Dibenci itu talak itu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hukumnya halal. Habib ada punya suhib satu. Ya. Kebetulan kami dulu kalau belajar babun nikah itu dari kitab dasar Fathul Fatah sampai kitab yang lebih tinggi. Kebetulan dia ini sudah nikah sekian tahun. Cekcok antara suami istri. Yang biasa ya, kalau suami istri itu kalau awal pernikahan itu kayak gelombang. Kayak gelombang yang dahsyat. Antara sebelah kita punya keluarga sebelah perempuan ataupun sebelah laki-laki, itu kayak gelombang. Naudzubillah. Lagi kalau sudah 5 tahun ke atas itu tenang gelombang. Itu biasa di dalam pernikahan. Jadi kalau anak-anak yang muda banyak cerai dan yang lainnya itu karena kenapa? Karena udah bisa sabar. Jadi kalau dia sabar, insya Allah setelahnya dia bakal najah, dia bakal selamat. Nah, itu sohib ini kebetulan dia belajar bab nikah. Diundanglah kawan-kawan dari berapa orang. Bingung, apa inti undangan? Apakah inti nikah lagi? Dah. Akhirnya si istrinya tadi di depan, mertuanya di depan, dia di sini. Sohibnya tadi saksinya dia. Ngapa? Saksi mau mentalak istrinya. Na'udzubillah. Iya, saksinya mau mentalak istrinya. Tadi diciri-ciri kisahnya kenapa? Istrinya ini tidak mau taat. Suaminya berangkat kerja, dia kerja juga. Ya, suaminya suruh mantan di rumah, dia keluyuran. Akhirnya ditalak seperti itu. Nah, ini akhirnya ditanya, "Ngapa inti undangan?" Katanya. Ini sesuatu yang dimurkai Allah, Allah tidak senang, tapi memang halal. Dimurkai Allah, Allah tidak senang, tapi hukumnya halal. Ngapa inti undang kami di sini? Nah, itulah supaya inti tahu, wahai suhib, suhib anak. Karena selama ini kita belajar bab nikah, inilah pengamalannya tadi. Masya Allah. Pengamalannya mentah. Nah, jangan seperti itu. Ya memang dia hukumnya halal, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak senang. Nah, kecuali kalau sesuatu hal tersebut antara suami istri tidak bisa dipecahkan masalahnya. Pihak dari perempuan diajak, pihak dari laki-laki diajak, ya, saling ngobrol untuk menutupi kekurangan. Tidak bisa juga, ya sudah, lebih bagus kita lah, ya lepas. Tapi dengan ketentuan yang ditentukan oleh syariat. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini perempuan yang dalam keadaan haid haram hukumnya
ditalak. Kenapa? Ada yang tahu? Memperpanjang masa iddah. Nah, ini karena memperpanjang masa iddah. Ya, memperpanjang masa iddah. Jadi kalau perempuan tadi ketika dalam haid berarti dia sucinya salatha quru. 3 sesucian. Kalau misalnya dia ditalak dalam keadaan lebih dari 3. Kalau dia dalam keadaan suci, berarti dia iddahnya cepat. Kenapa ada yang bilang kok harus masa iddah? Ya sudah ditentukan Allah. Ini masalah ta'abbudi. Ini masalah ibadah. Ini masalah ibadah tidak bisa diikut campurkan. Cuma ada sebagian orang na'udzubillah min dzalik karena hukum ilmu syariatnya tidak ada. Habis cerai sama suaminya, nikah lagi dia. Besok cerai 2 hari, nikah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Dia bilang, ya enak lah, jantan dia boleh, masa betina tidak boleh, kata dia. Ya kan, seperti itu. Nah, ini yang ngatur bukannya manusia, yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah iddahnya, sucinya selesai, baru boleh perempuan tadi menikah. Kalau laki-laki ada tidak masa iddahnya? Laki-laki tidak ada masa iddah. Ya, kalau laki-laki ada masa iddahnya mungkin banyak yang tua zuan. Yang tua-tua lututnya dah ada talak baru zuan. At-talak. Ini diharamkan. Setelah itu wal murur fil masjid. Tadi lubuth itu berdiam. Kalau ini murur itu lewat mimbab ila babil akhir, dari pintu pertama ke pintu yang kedua. Kan biasa masjid itu kan ada pintu depan sama pintu belakang. Kayak mana seandainya tidak ada di masjid tadi pintu belakang, buntu pintunya, cuman sikok itulah, boleh tak lewat? Haram hukumnya. Karena mau lewat mana dia? Kecuali kalau ada pintu sini depan sama pintu belakang, atau pintu samping ke samping, cuman lewat baik misalnya. Ini diperbolehkan bagi perempuan yang dalam keadaan haid dengan syarat. Apa syaratnya? In khafat talwithahu, kalau takut mengotori masjid hukumnya haram. Kalau tidak kotor cuman lewat boleh. Tapi kalau kita di Jambi, alhamdulillah ya, halaman masjid ini masih luas kan, berputar juga masih bisa. Kecuali kalau tidak bisa berputar lagi, misalnya sudah fullnya manusia, tidak bisa lewat kecuali lewat tengah, ya sudah lewat pun tidak masalah. Ini bagi ibu-ibu, cuman yang diperbolehkan cuman lewat dengan syarat ada pintu di belakangnya atau di sampingnya ada pintunya. Kalau tidak ada pintu mau lewat mana? Nah, itu tidak boleh, haram hukumnya. Nah, kalau seandainya ada pintu setelahnya, maka boleh dia mau murur, cuman lewat boleh. Kalau balik lagi boleh tak? Bolak-balik kata dia. Kan pintunya ada 2, pasnya bolak-balik. Apa hukumnya? Tetap hukumnya haram. Yang boleh cuman lewat. Kalau masuk lagi itu bukan lewat namanya. Apa namanya? Kalau bahasa Jambinya kulu kilir. Nah, ini hukumnya haram. Ini khusus bagi perempuan. Yang terakhir diharamkan bagi perempuan yang haid wal istimta bima baina surrati wa rukbah. Apa istimta? Berhubungan jima laki-laki dan perempuan dalam keadaan haid. Ini hukumnya adalah haram. Di antara baina surrah wa rukbah, kalau antara pusar sama lutut, iya, untuk senang-senang diperbolehkan. Kalau jima hukumnya adalah haram. Tapi Imam Nawawi mengatakan kalau istima ini berkumpul, yaitu maknanya adalah jima. Imam Nawawi mengatakan maknanya jima. Kalau jima dalam keadaan haid, ini hukumnya haram. Apa dalam ayat suci Al-Quran? Wala taqrabuhunna hatta yathur. Janganlah engkau mendekati itu perempuan ketika dalam keadaan suci.
Nah, ketika dia dalam keadaan suci, maka boleh didekati itu perempuan. Nah, ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang berani dengan berhubungan ketika perempuan dalam keadaan haid, itu konsekuensinya kadang anaknya cacat. Itu anaknya cacat. Itu kalau dalam keadaan haid. Nah, maka laki-laki itu harus belajar hukum haid. Jadi tahu istrinya haid atau tidak, wajib sholat atau tidak, haram sholat atau tidak. Nah, tapi kalau pembahasan tentang haid ini biasanya perempuan lebih pakar, karena dia yang mengalaminya. Ada yang merasakan haid laki-laki? Merasakan saja. Tidak ada yang merasakan kan? Yang merasakan perempuan. Jadi yang lebih pakar bidang haid itu adalah perempuan. Tapi harus dengan tuntunan syariat, bukan tuntunan dokter, bukan. Zaman sekarang banyak dokter di luar negeri, Amerika, menganjurkan ini dan itu. Ini syariat sudah menentukan haid itu ini macam-macamnya sudah ditentukan di dalam ilmu fikih. Sudah itu yang dipelajari. Nah, dari ketentuan syariat bukan ketentuan dokter. Ala kulli hal ini ada 10 macam yang diharamkan bagi perempuan. Nah, sampai di sini kalau ada yang ditanyakan, fadhol. Ada yang ditanyakan? Perempuan ibu ada di dekat rumah saya itu ada suami istri yang di marbot, sehingga tinggalnya dalam sini, cuman dia di lantai atas. Itu hukumnya sudah, karena pasti kan dia ada di situ. Marbot misalnya, pertanyaannya marbot suami istri, kebetulan tinggalnya di masjid, di lantai yang atas. Kita kembali bertanya, kalau misalnya wakfiyah, masalah wakafnya, wakaf masjidnya itu semuanya itu wakaf masjid atau enggak? Sama kayak Jakarta itu kan, kalau di kota-kota besar itu biasa masjid di atas, bawah pasar. Ya, bawah kadang tempat buang hajat di bawah itu, WC di bawah, masjidnya di atas. Nah, itu ada yang wakaf bagian atas, ada yang bawah. Tapi kalau kita mayoritas itu kalau bawahnya sudah diwakaf, atasnya otomatis sudah wakaf. Apa hukumnya seandainya suami istri tinggal di atas masjid, marbot masjid, ketika dia berhubungan di atas masjid, perempuannya dalam keadaan haid, suaminya dalam keadaan junub, ini dia berdiam, hukumnya adalah haram. Jadi solusinya bagaimana? Ya solusinya cari di luar lah pekarangan masjid, buat tempat khusus rumahnya, jangan di atas ataupun di masjid. Kadang ada sebagian dekat mihrab kan, samping itu kan kosong kadang. Nah, sudah disuruh jago di situ biasanya. Nah, itu tetap dikatakan masjid, haram hukum. Atau dibuat di belakang khusus untuk marbot masjid, suami istri misal di belakang. Nah, itu ala kulli hal enggak haram hukum. Nah, intinya kalau dia murni memang masjidiyah, ini ketika dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, dalam keadaan berhubungan jima, ini hukumnya adalah haram. Ada yang ditanya lagi? Sudah. Kelas sudah paham ya. Insyaallah mudah-mudahan ya.
yang disampaikan insyaallah paham dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan minggu depan kita membahas asbabut tayamum. Kita masuk bab tayamum. Nah, ini khusus nanti tayamum. Khusus ketika kita dalam keadaan sakit, koma diimpus misalnya, atau kecelakaan naudzubillah min dzalik, jatuh misalnya, tak bisa wudu misalnya, jatuh lecet sini atau tangannya patah misalnya, tak bisa wudu, diperban. Nanti insyaallah bakal kita bahas. Begitu juga banyak sebagian orang ketika dia sakit, yang sakit tadi mau sholat, tapi yang sehat, yang jago bilang, udah usah sholat dulu. Kaki kalau sembuh total baru sholat. Kalau dia mati, itu mau tanggung jawab sholatnya. Nah itu nanti insyaallah kita bahas masalah tayamum. Jadi jangan kita meninggalkan sholat gara-gara tidak bisa menyentuh air. Kita tayamum juga bisa. Nanti insyaallah ada sebab-sebab tayamum minggu depan. Sallallahu a'lam bishawab. الفاتحة بنت القبول والإقبال والصلاح كل حال الله يغفر الذنوب ويصلح القلوب ويستر العيوب ويبارك لنا ولكم في كل حال وفي الأهل والمال والإيال ويغفر لوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتولانا بولايته وأن يغفرنا من شر بليته وأن يحفظنا من تقصيرنا في حقه وفي حقنا بحق أجل حقوق الوليين وفي الحقوق الجميع المسلمين أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وإن كنا وإياكم من دين معصية إلا إذ طاعة ومن حديد المساجين مع عليك لحة دنيا كرة مرضية ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا أمارنا مع لطف عافية ويسن سابقنا ويسن خاتمنا وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تعسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى لطس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.